Assalamualaikum Sobat Goel. Kita kedatangan sepeda road bike karbon ya, Giant punya, komponennya Otegra. Ini pulang dari Gunung Bromo guys. Sepertinya nih masuk terobos hujan-hujanan banjir sepertinya guys. Jadi hampir grease-nya itu hampir hilang semua tuh di bearing-bearing. Jadi udah jadi lumpur kan. Ini kalau dibiarin nggak diservis, taruh aja setengah tahun, hancur ini sepeda ini kan. Nah ini guys, datangnya kayak gini. Nah, seolah-olah itu nggak ada masalah dari luar ya. Cuma di sistem perputarannya di bearing-bearingnya itu pada kering. Nggak mau muter tuh guys. Gimana ganti apa nggak usah. Mas Eko kasih grease ya. Roda depan kasih grease, belakang juga. Kemudian bottom bracket sama pedal kita kasih grease ulang, kasih gemuk ulang ya. Kemudian headsetnya kita kasih grease juga, pakai overtake guys ya. Jadi untuk kecepatan itu dia grease-nya itu warnanya hijau. Nah ini kita ambil. Oh berapa harga grease-nya overtake mas ya? 90.000. Nah ini kayak gini nih, warna hijau. Ini dipakai berulang-ulang bisa nih. Berulang-ulang bisa dipakai nih guys ya. Jadi misalnya sampai udah ribuan kilo, kemudian sepeda udah kasar, grease-nya masih ada, jangan bisa bawa lagi grease itu, diisi lagi. Kan ukurannya kan agak jarang bearingnya, nggak ada di pasaran umum. Jadi ini wheelsetnya kan hyper tuh, kita buka aero di depannya ya. Gampang tuh mas. Gampang susah kerjaan gini, jadi dilakukan oleh orang-orang yang terbiasa. Ini kita makan waktu hampir 3 jam untuk satu unit. Ini hari ini kita dua Giant pulang dari Bromo sama keadaannya busukan ya. Jadi menerabas banjir ya, badai topan. Belusukan. Ini hub depannya kita bongkar ya. Ini bukti nih, jangan di skip. Ini bearing ini baik-baik saja, muter tapi kasarnya kita bersihin dulu, nanti kita masukin ke minyak ya. Jadi apa yang terjadi di minyak itu ya. Ini ya, sampai selesai nih. Ini videonya panjang durasi sampai 20 menit guys. Yang belum subscribe ya subscribe lah, bantu kita. Oh ya saya punya channel baru ya, Trijaya Bike dengan Eco Bikes ya. Trijaya Bikes dengan Eco Bikes sama aja satu orang. Jadi kita ngidupin 2 channel guys buat cadangan ya. Kamu mau nonton di Trijaya boleh, mau nonton di Eco Bikes juga boleh. Nah ini sama guys nih. Kita masukin ke wadah ya. Beneran saya nggak bohong, jangan di skip. Nih beneran ini nyata. Dari luar mau baik-baik saja, muternya agak kasar, bahkan agak macet-macet gitu. Nih kita kasih minyak guys ya. Ini warnanya bening ya aslinya ya. Coba nih kita kocok guys. Ini warnanya jadi berubah, jadi warna tanah kan. Kan aku nggak ngapusi, real ini nyata. Emang begitu kalau sepeda. Ini kan sepeda road bike itu kan ibarat pesawat tempur ringan. Dia berat sepedanya cuma 8 kilo. Otomatis dibikin supaya ringan dan bearingnya juga loncer otomatis kan bukan pelor ya. Kalau pelor ya sepeda ontel lain cerita. Nah, ini kan bearingnya bearing keramik kecil itu, ringan loncer, jadi perawatannya harus ekstra. Nah itu udah kita bersihin tuh kan jadi hitam tuh airnya tuh di wadah itu. Coklat ini hampir menyeluruh, apalagi hub depan itu kan dia masuk duluan, jadi lebih cepat kotor. Kita kasih overtake guys ya. Jadi pakai sedotan ya, pakai sedotan, pakai apa tuh namanya, suntikan. Jadi overtake masukin suntikan. Ini buat para goeser, bila sepeda sampean kok dibawa lari di aspal udah nggak mau. Nah, pokoknya kok aras-aras sepeda nggak bisa lari nih. Lari 40 aja kok susah banget sepeda. Hanya ada masalah di pelor-pelornya itu. Ya apa? Nggak begitu loncer. Coba sama buka, ikutin langkah-langkah aku gitu. Ya buka, kemudian congkelin tutup-tutupnya, masukin grease lagi, pasang lagi. Jangan kebolak-balik, masangnya harus sama seperti awalnya ya. Ingat-ingat, jadi tahapannya itu roda depan dulu ya. Roda depan, selesain dulu roda depan ya.
baru nanti roda belakang, terus gitu. Yang jangan dicampur langsung dirotongkan semua, nanti lupa zaman mumat sampean ya. Setelah satu santai aja satu-satu. Roda depan ya, depan dulu selesaiin sampai rapi, dipasang sampai rapi. Jangan sampai miring masangnya ya, jadi harus tepat pas. Mas nggak pakai tracker kok bisa? Bengkel kan bisa aja mas, namanya bengkel kan kita punya insting mekanik kan lain lah. Tuh langsung ya. Kemudian nih rumah untuk rotornya juga kita kasih grease supaya dia nyangkramnya itu kencang gitu, padet gitu. Ini rotor ini kalau udah goyang-goyang udah waktunya ganti ya nggak ganti juga, itu kayak sama-sama dengan sepeda motor kan, apalagi ini sepeda ya. Kalau dia goyang-goyang itu bikin macet rodanya, nggak bisa jalan, nahan dia. Kita selesaiin roda depan ya, alhamdulillah nggak ada kendala, selesai satu. Ini roda depannya udah seperti baru kembali. Hypernya hidup kembali guys ya. Kita copot roda belakang guys, bantu guys ya. Ini roda belakangnya kerjanya kayak dikejar-kejar setan ya, batut. Gini lah namanya konten ya, namanya konten kan gitu, bisa dicepatin bisa dipelanin, tapi pada dasarnya sama gini kerjanya. Saya kadang-kadang suka live kan hari Minggu, Sabtu saya suka live tuh kayak gitu, kerja sepeda ya. Kerja itu kayak pasar. Ini alhamdulillah nggak hari Sabtu datangnya. Kalau hari Sabtu pusing, saya nggak bisa ngerjain kayak gini ya, ruwet karena dia rebutan. Sepeda masih ramai lagi sekarang ini, banyak batuk pilek nih, jadi apalagi ada ini katanya TBC kan, batuk itu saya juga karena batuk juga. Makanya harus naik sepeda. Ini jangkrikan selamat guys, jadi nggak apa-apa, mau kotor aja. Ini habis berputar mulu, akhirnya si gemuknya itu, grease itu paslinya itu apa tuh namanya tuh, cair jadi kotoran. Kalau depan tadi cair jadinya itu jadi lumpur malah. Kalau belakang kan ada rumahnya jadi ketolong ya, ada rumahnya. Kemudian yang kanan kan ada sprocket, yang kiri kan agak ada tutupnya agak jauh tuh, makanya dia nggak begitu kotor. Nggak usah dikeluarin ya, langsung suntik aja. Kalau depan kan keluarinnya agak gampang, kalau belakang kalau kecuali ganti bearing ya baru dikeluarin. Kalau perawatan cukup begini disuntik ya, dari samping pastikan masuk ya. Kemudian ini rumah sprocketnya, rumah sprocket dicuci dulu karena dia sudah bercampur dengan kotoran debu-debu jalanan. Ini kemudian disusun lagi pelatutnya disusun, jangan sampai hilang. Kadang-kadang kalau kita tenaganya kuat, powernya kuat ya, kitanya strong, udah kayak Iron Man gitu, kayak gini tuh bisa rontok karena pada pelatutnya itu pada loncat. Yang kuatnya kita, jadi dia rumahnya pada rontok semua, ada pada dol los gitu, slot kalau kayak dol trap jadinya ya. Oke guys, kita kasih overtake juga, jadi yang di bearing dipastikan diisi gemuk ulang lagi. Jadi perawatan, jadi nggak usah ganti bearing. Kalau ganti bearing berapa mas? Bearing ini susah ukurannya, 88.000 untuk steamer itu ukuran biasa kayak hub steamer, hub city atau Patek itu banyak. Kalau ini kan wheelsetnya dari Hyper tuh, jadi nyari bearingnya sulit. Yang kalau ini kan nggak rusak, cuma grease aja hilang, jadi bisa diisi ulang lagi. Namanya perawatan. Jangan sampai habis kita ada event hujan-hujanan ya, kerja keras sepedanya ditaruh, kitanya istirahat ngantor, lupa sepedanya ngaprak aja di gudang. Wah, mau dipakai lagi hancur lebur, jadi biayanya jadi banyak, harus ganti semua. Kalau habis istirahat seminggu ya, recovery gitu, sepedanya segera dibawa ke bengkel, ngikut disuruh Pak supir, kalau nggak Gojek ya, kalau nggak dijemput WA 085695099928, dijemput nanti. Dijemput gitu. Jadi sayang kan, sepeda ada harganya ya. Sepeda ini yang nganterin sampean sehat sampai sekarang ya, makanya harus dirawat ya tah. Jadi sepeda ini ingat-ingat mengantarkan sepeda sampean sehat sampai sekarang. Oh iya, mau kita kan makannya apa aja udah dimakan ya, keluarinnya kotoran dari mana.
harus lewat mana, bisa mau ke BAB ya nggak bisa, lewat keringat tentunya. Jadi toksin dalam tubuh, kotoran-kotoran dalam tubuh, ngeluarinya kotoran itu lewat keringat. Jadi naik sepedanya itu keringatnya udah kayak orang mandi gitu, total langsung seger tuh badan, enteng. Jadi keringat-keringat yang nggak bagus di dalam badan jadi racun tuh keluar semua, langsing badannya sampai ya. Oke guys, kembali ke sepeda, udah kita pasang ya. Alhamdulillah ya, nggak ada kendala. Selesai, depan selesai, belakang selesai. Kemudian pulinya nih guys, pulinya kayak nyangkut ranting-ranting. Puli itu gigi RD ya. Mas, kalau yang Shimano perlu digini nggak? Kalau Shimano dia pulinya pakai seal ya, jadi nggak bearing. Kalau ini kan ada bearingnya nih ya, kemakan kegores tuh guys, nggak apa-apa ya. Ini datang jam 10-an, selesai itu hampir habis makan siang baru selesai. Kemudian satu lagi Giant juga sama, dari makan siang sampai taruhlah jam 4-an. 2 unit nih servis kayak gini. Nanti saya uploadnya bertahap ya. Ya pelanggan-pelanggan kita yang ya alhamdulillah masih percaya sama kita ya, Eco Bikes ya, Trijaya Bike. Mau pakai nonton di Eco Bikes ada, di Trijaya Bikes juga ada. Sama-sama ya kita ngembangin ya. Jadi ngabarin pagi sesama goeser supaya sedikit banyak itu agak ngerti dunia sepeda ya. Maksudnya itu bukan goes doang, tapi ngerti keadaannya dalam banyak sepeda itu, ngerti spek-spek yang ngerti, perawatan yang ngerti. Jadi kan enak, sama kalau ada kendala di jalan bisa ngatasin ya. Jangan sampai bisanya goes doang ya, angel kalau kayak gitu, repot bolak balik ke bengkel terus. Ya rapopo ya, ngomong Mas Eko aja aman. Oke guys ya, ini sudah kita bersihin ya, lap-lap dulu. Kemudian kita kasih grease, puli-puli ini kan lumayan. Jadi kalau diganti bisa aja, tapi kan perawatan, judulnya kan perawatan akadnya. Jadi kalau perawatan semuanya. Jadi kalau udah depan sudah, udah belakang sudah, tadi udah. Dan puli-pulinya ini harus kasih grease ulang lagi supaya dia ketika dilewatin si rantai itu loncat, nggak bunyi. Jadi bisa smooth naiknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bisa landai gitu, ngikutin. Jadi bisa kerja bagus RD-nya kalau pulinya bagus. Jadi rantainya itu nggak ngiwat gitu, nggak kusut rantainya. Mas, rantai yang bagus apa? Yang bagus itu kemarin ada rantai SRAM itu yang model kacang gitu. Shimano aja kalah itu. Kita yang 400-an habis ya. Ada yang 2 juta rantai doang. Aduh, mahal amat. Sebetulnya nggak mahal karena kualitas tinggi, jadi sesuai dengan harganya. Sepeda nggak mahal, misalnya harga sepeda 30 juta misalnya. Dipakai tahunan. Ya. Nganterin sama saya sampai sekarang. Berkah. Oke guys, kita buka ya bottom bracketnya sekarang. Ini BB-nya itu pakai keramik ini Siber keramik, ini pakai oval rotor. Kita buka Sibernya guys. Siber kok rusak juga, ada 3 juta ya, sama aja namanya barang dipakai guys ya. Kita masukin yang banyak sekalian ben awet ya, gemuk-gemuknya yang banyak sekalian ben awet, apalagi ini di goesan ya, di pistonnya. Jadi dia supaya kelomoh ngerti nggak sampai? Kelomoh itu basah, di atas basah, jadi padet gitu, supaya goesnya itu padet, set nggak oblak gitu. Kalau motor kebanyakan oli malah nggak bisa lari ya. Sepeda juga terlalu banyak gemuknya juga sama, terlalu padet ya. Kalau di goesan agak padat dikit nggak apa-apa, karena di situ kalau terlalu sedikit gampang oblak, dikit-dikit oblak lagi, dikit-dikit oblak lagi ya. Ya kalau ini harus keras ya. Kita pastikan kanan kirinya harus terpasang dengan baik ya. Ketinggalan ya. Kalau ketinggalan repot ya. Kemudian pedalnya guys nih, pedalnya juga bisa disuntik ya. Mas, pedal bisa diisi gemuk ya, iso. Kadang-kadang juga bisa juga. Namanya juga ini apa, ilmu suntikan. Ilmu suntik. Ini ilmu
ilmu gini, kerja gini kita ngikutin dari orang luar juga guys ya, nggak sembarangan. Jadi kita ada gurunya juga, ada gurunya lagi, ada gurunya lagi. Pakai sertifikat nggak mas, ijazah, ijazah iso tubuh mas, rasa mumet. Yang penting skill sekarang mah, ya. Yang punya ijazah juga kemampuannya malah di bawah Mas Eko kadang-kadang. Bukan begitu. Jadi kan sebetulnya ijazah dan lain sebagainya itu cuma status sosial doang, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apanya. Serius aku nggak ngapusin, ya. Oke, nah, ke pedalnya udah kita isi, kanan kiri ya, kanan kiri. Kemudian kita lari ke headset ini. Kalau headset kenapa kok dia lurusannya kok parah, misalnya gitu kan? Ya kan setiap benturan yang pertama nahan beban kan headset bawah, deg 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 deg, apalagi ini rigid ya, nggak suspensi, otomatis headset bawah itu hantamannya lebih keras. Nggak, jangan salah kalau dia cepat rusak. Sebetulnya kita tadi mau ganti tapi nggak ada ukurannya, kita adanya taper ukuran biasa sepeda Tiongkok guys ya, sepeda Tiongkok kayak oversize, MTB, terus upselling itu. Kalau tipe untuk Giant ini tipenya berapa, 54 atau 455 teh ora ono. Ini sementara pakai ini dulu, nanti nice lain waktu yang punya biar beli nanti kita pasangin. Gimana jadi kalau dipasang lagi mas? Ya nggak apa-apa, yang penting bisa belok, cuma ada rasa grek gitu. Nah, rumah-rumahnya juga kita harus kasih grace. Jadi zaman sekarang tuh YouTube di samping kita ngembangin diri, jadi kita buat ini laporan kerjaan, dokumentasi, jejak digital. Jadi alhamdulillah dengan adanya media seperti ini ya kita bisa berkembang bareng-bareng ya. Bisa berkembang bareng-bareng, kita bisa belajar dan lain sebagainya. Era keterbukaan ya, era keterbukaan. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, mas bisa masang ini, misalnya gitu kan, namanya customer yang belum kenal, ini lehernya udah bagus guys ya, buka aja channel aku Eko Bikes, udah ngerti sepeda apa aja ya dah. Kita pasang roda belakang depannya, mas DA itu bisa nggak ya? Ya oke, kita pernah masang kok itu Shimano 105 12 speed, pernah juga pakai aplikasi. Seram di sini nggak ada pasarannya guys. Di Trijaya adanya Shimano. Kan kita juga punya etika jualan juga bisa, jangan semuanya diambil, jangan semua, ada tata tertibnya. Jadi kalau bos kita circle-nya, mainannya sama Insera, Rodaling, Shimano guys ya. Shimano. Mas, tapi ada seram ada. Mas ada barang-barang yang mahal ada. Sama ketika dia di Tokopedia-nya bosku ya. Trijaya Bicycle 1. Nah, jadi ada pajangannya sepeda itu di beradanya tuh. Nah, speknya mahal-mahal, banyak bagus-bagus ya. Nah, sebetulnya nggak mahal, biasa aja, cuma perasaan kita aja mentalnya miskin ya. Biasa aja. Gak mahal, biasa. Di dunia mah kebayar, kebeli semua. Kan ini kan sepeda ini juga dari perut bumi ya, dari perut bumi. Dari perut bumi sama aja, murah-murah saja. Selama masih bisa dibayarin itu masih murah. Yang masalahnya kan kalau ada duit kita punya duit banyak, tapi nggak ada barang. Atau sebaliknya, banyak barang tapi nggak ada duit, ya lebih mahal banget. Tapi gini, hukum alam. Jadi kalau barangnya banyak, pembelinya sedikit, harga turun ya. Tapi kalau pembelinya banyak, barangnya sedikit, harga naik ya. Begitulah kira-kira. Padahal kan harusnya nggak demikian, karena orang jualan itu, orang jual beli itu sedekah ya. Sedekah itu bukan berarti di kota masjid atau kota di rumah-rumah ibadah ya, bukan ya. Sedekah itu seperti jual beli ya dah. Barter itu sedekah, selama menguntungkan itu namanya sedekah. Dokter ngobatin sedekah itu ya. Saya beli sepeda sedekah ya. Ada nilai kebaikan di situ, plus di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Wow, ngomong serem banget.
Dia orang ngapus ya emang gitu. Kalau kita kebajikan itu pasti dibalas dengan kebajikan. Cek ke titik oleh kesoro ya. Lo saiki yo suruh nunjukin jasa asli aja angel men. Angel men. Tinggal dilihatin ini loh yang aslinya. Selesai sudah. Kamu ruwet rungkat. Oke guys, kembali ke sepeda. Ngomong apa tadi? Ini berhubung sudah kerja keras, palingnya agak melorot dikit ya, puter-puter aja itu aja stabilnya, puter-puter gitu ya. Nah, biar agak matang dikit. Gampang tau kalau udah ngerti mah gampang. Apalagi nih di depannya di kabelnya itu kan ada puterannya tuh. Kalau kurang naik puterannya dikit-dikit. Nah yang punya juga udah kenalin banget sepeda ini. Ini dulunya warna hitam ini jadi ungu. Ungu itu disukain om loh. Keren banget nih. Oke guys ya. Assalamualaikum.